Woi, gabut yuk. Balik lagi bareng Ara yang siap nemenin kegabutanmu. Memenuhi request sesama pecinta film. Kali ini Ara ngebawain film dengan genre yang dijamin gak bakalan lolos lembaga sensor film. Tanpa basa-basi lagi, let the story begin. Perkenalkan, tokoh utama kita, Massimo yang sibuk ngeliatin pantai sementara sang ayah tengah menolak bisnis jual beli bocil yang ditawarkan dua pria ini. Yeay, si Massimo malah sibuk ngeliatin cewek. Nasihat untuk berhati-hati terhadap wanita cantik menjadi hal terakhir yang didengar Massimo dari mulut sang ayah. Bertahun-tahun berlalu, Massimo kini sibuk ngurus bisnis keluarga. Sama nih, kayak si gadis pantai, Laura, yang sama-sama penat di kantornya. Pulang-pulang berharap dapat sambutan hangat. Yah, Martin pacarnya si Laura malah datar banget. Jadi aja Laura berasa kayak kucing kekurangan balayan. Sabar ya, Neng. Massimo sendiri tengah berada di jet pribadinya bersama penasehat mendiang sang ayah, serta Domenico yang tampaknya merupakan tangan kanan sekaligus sahabat Massimo. Iya, elah, dia malah sibuk sama pramugari. Laura mendapat sedikit kejutan dari sang kekasih yang malah bikin malu karena ucapannya di tengah dinner cozy itu. Berusaha ngehindarin suasana awkward, Laura milih ke toilet. Ih, kok serem sih? Tiba-tiba ada yang ngikutin gitu. Are you lost, baby girl? Saat lagi asik ngitemin kulit, Olga nanyain Martin yang gak kelihatan batang hidungnya. Buset, ceweknya lagi ulang tahun malah ditinggal dari subuh sama nih orang. Mana balik-balik malah pamerin souvenir lagi. Rasain. Laura yang kaburnya keterusan sampai malam kembali mendapat kunjungan dari Massimo. Bahkan kini ia diculik oleh pria misterius itu. Are you lost, baby girl? Pas sadar, Laura mulai menjelajahi tempat itu dan bertemu kembali dengan penculiknya. Massimo menjelaskan betapa semua orang tidak percaya bahwa wanita yang selama ini selalu muncul dalam benaknya sejak pengalaman pahitnya bersinggungan dengan maut dapat ia temukan. Pria itu tidak menduga kalau pengaruh obat bius berdampak buruk bagi jantung Laura. Dan meski menculiknya, Massimo memastikan bahwa ia tidak akan menyentuh Laura tanpa seizin wanita itu. Laura, ia jelas gak peduli lah. Dan menuntut untuk dipulangkan kembali kepada kekasihnya. Mbah, parah. Pantas Martin jadi dingin sama Laura. Dia sibuk jajan sana sini dong ternyata. Laura yang speechless tetap menuntut dipulangkan dan memancing amarah Massimo. Beruntung bagi Laura, pria itu diinterupsi oleh urusan yang harus segera ia selesaikan. Pak tua yang sudah setia sejak zaman kepemimpinan sang ayah memperingati Massimo untuk berhati-hati agar tidak mengacaukan keluarga mafia mereka. Tapi Massimo gak banyak menanggapi nih dan memilih menyelesaikan urusannya. Pria yang melanggar SOP dan kode etik keluarga Massimo dengan memperdagangkan anak-anak ini tampak berusaha keras memberanikan diri menantang Massimo ya. Hasilnya ya jelas lah, yatim bertemu dengan malaikat maut. Sayangnya Laura yang lagi mau kabur malah ngeliat eksekusi itu dan berkat jantung yang lemah, Laura auto tumbang. Laura kembali terbangun dengan suara Massimo yang menyapanya. How are you feeling? Tanpa ditanya, Massimo langsung menjelaskan kejahatan si pria yang meningsoi kemarin, serta fakta kalau mereka akan berangkat sebentar lagi. Hal itu membuat Laura marah, bahkan menampar pria itu saat Massimo menahannya. Massimo memastikan bahwa itu terakhir
terakhir kali Laura memukulnya. Tapi wanita yang kesal ini terus menantang sang bos mafia, membuat Massimo yakin bahwa 365 hari yang akan mereka lewati ke depan akan seru. Ditemani Domenico, Laura menikmati sarapan. Ia lalu dibawa pergi oleh Massimo. Bak tour guide yang baik, Massimo menjelaskan tentang legenda gunung berapi Etna yang konon menjadi tempat Zeus menyembunyikan monster yang masih terus berusaha kabur. Fall in love with Zeus in 365. Laura menyindir bahwa Typhon tidak jatuh cinta pada Zeus setelah 365 hari, mengingat pria itu berjanji akan melepaskannya jika saat ulang tahun Laura tahun depan wanita itu masih tidak mencintainya. Laura balas dendam lewat shopping ini sih. Sampai anak buah Massimo kerepotan begitu. Laura marah dan mengusir Massimo saat pria itu menerobos ruang ganti. Ia segera lari keluar dan mencari polisi yang berpatroli. Massimo meledeknya yang kabur dengan memakai high heels. Tapi wanita itu menuntut laptop dan handphonenya serta menu makan malam yang ia inginkan. Setelah memoles wajah cantiknya, Laura menerima menu persis seperti yang ia minta. Wanita itu mempertanyakan pekerjaan Massimo dan hendak mengenal Massimo lebih jauh. Kalau pria itu berharap Laura membuka hatinya. Obrolan penuh misteri itu ditutup dengan kejutan dari Massimo yang menunggu Laura di kamarnya. Ia langsung menghubungi sang ibu dan berbohong bahwa ia mendapat kontrak kerja baru selama setahun di Sisilia. Dostałam nową pracę na Sycylii. Laura tampak tergoda dengan Massimo, tapi memilih untuk mandi dan langsung disusul pria itu. Massimo mendekati Laura yang semakin memancing pria itu hanya untuk ia tinggalkan. Laura main sama api ini sih. Setelah sedikit drama di bandara, wanita itu pun berakhir di dalam jet Massimo dalam kondisi terikat. Laura berusaha menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya setelah mendarat dan memilih menikmati es krim saat Massimo bertemu dengan sepupunya. Laura yang gak kehabisan akal dalam memberi masalah bagi Massimo menitipkan es krimnya dan malah beranjak ke kolam air mancur. I'm bored. Dan di sanalah mereka sekarang, basah dan menjadi tontonan orang-orang di lobi. Laura kembali bermain dengan api saat mengetuk pintu kamar Massimo tanpa tahu bahwa kesabaran pria itu sudah habis. Wanita itu berakhir terikat dan menyaksikan bagaimana Massimo memiliki orang untuk melakukan segalanya seperti yang Laura bilang. Pria itu menegaskan betapa Laura tidak akan dapat menolaknya dengan kondisi terikat seperti saat ini. Tapi Massimo kembali menahan diri dan malah melepaskan Laura. Laura memakai busana yang cukup provokatif saat Domenico membawanya ke klub tempat Massimo akan bertemu dengan beberapa orang. Domenico menegaskan agar Laura jangan sampai menarik perhatian dan cukup duduk manis di situ. Tapi ya bukan Laura namanya kalau tiba-tiba jadi penurut. Ia sengaja memasuki ruang pertemuan Massimo dan kembali mendapat peringatan dari pria itu. Laura malah semakin menjadi dan ngegoda seseorang di sana. Nah kan, orang itu menolak melepas Laura dan Massimo terpaksa turun tangan untuk menyelamatkan Laura. Laura terbangun dan mendengar ocehan Mario tanpa Luigi karena kekacauan semalam membuat mereka berpotensi menghadapi perang antar klan. Laura menginterupsi mereka dan meminta maaf. Massimo jelas marah karena sikap kekanak-kanakan Laura yang mengundang bahaya bagi dirinya sendiri. Tapi dasar woman, Laura malah balik marah, bahkan kecebur saat sibuk kabur dari Massimo. Meski begitu, sikap Massimo yang segera menolongnya serta kekhawatiran yang tulus dari pria itu akhirnya membuat Laura luluh. I'm sorry.
Kini ia sibuk didandani karena mereka akan menghadiri pesta dansa nanti malam. Semua berjalan baik pada awalnya sampai akhirnya Anna, mantan terakhir Massimo, mendatangi mereka. Anna yang tampaknya tahu tentang obsesi Massimo pada Laura dengan khusus membisikkan janji untuk membunuh cinta pertama dan terakhir Massimo itu. Laura menuntut penjelasan Massimo yang dijawab dengan kejujuran sang bos mafia. Nobody believed that I will ever. Anna merupakan wanita terakhir yang langsung ia tinggalkan saat melihat Laura di bandara Sisilia. Meski Massimo berjanji akan mengurus Anna, Laura yang bad mood langsung minta pulang. Laura kembali dikejutkan ketika Massimo berkata bahwa Laura akan menuju Polandia besok jam 8 pagi, serta apartemen yang sudah disiapkan untuknya di Warsaw. Massimo pun pergi setelah mengatakan ia mencintai Laura. Domenico mengantarnya ke bandara dan meyakinkan bahwa Laura tak perlu mengkhawatirkan Anna, yang sudah menjadi masa lalu Massimo. Tapi di tengah jalan, Domenico menerima telepon yang membuatnya harus kembali dan hanya menekankan agar Laura menunggu di Warsaw. Apa Laura akan duduk diam? Oh, tentu tidak, Marisol. Ia mendatangi Olga, sahabatnya, dan curhat tentang kegilaannya karena malah jatuh cinta dengan Massimo yang kini seolah menelantarkannya. Gak mau sahabatnya terpuruk kelamaan, Olga ngebawa Laura healing dan klub menjadi destinasi terakhir mereka. Rodziny z tradycjami. Yeah, better. Menadżera w Prestonie. To dla pani od tego dżentelmena. Si dodol. Olga malah ninggalin Laura pas ada cowok yang ngedeketin. Si mantan pakai nongol lagi. Laura yang gak mau berurusan sama pria itu lagi langsung beranjak pergi. Tapi Martin dengan keras kepala ngintilin Laura, bahkan sampai ke depan pintu apartemen Laura. Pria pengecut itu langsung mundur saat mendapati ada orang lain di dalam apartemen Laura. Laura kok bisa-bisanya mau sama cowok modelan begono sih? Laura melampiaskan amarahnya pada Massimo, tapi namanya juga udah pakai hati. Laura kembali luluh dalam pelukan Massimo. Ia bahkan mengatakan tidak butuh 365 hari karena kini ia mencintai pria itu. Massimo langsung melamarnya lengkap dengan berlian yang sudah menghiasi jari Laura. Does it mean yes? Bak pasangan normal pada umumnya, Massimo menemani Laura shopping. Calm down. Dan bertemu dengan orang tua Laura. Improvise. Mamo. Asking what do you do for a living? I'm a gangster. With our daughter. Only the evil ones. Wanita itu jelas dimanjakan oleh Massimo. Kembali ke Sisilia, Laura yang merasa gak enak badan meminta agar Olga diizinkan hadir dalam pernikahan mereka, sehubungan dengan tak satu pun keluarganya yang akan datang karena Laura berniat menutupi pekerjaan Massimo. Massimo pun pergi setelah memberinya izin. Mario yang dikonfrontasi Laura terhadap sikap permusuhannya berkata bahwa ia hanya tidak suka karena Laura membuat kerusuhan dalam keluarga mereka dan berharap agar teman Laura lebih tenang dari dirinya. Belum apa-apa Domenico udah jadi korban Olga nih. Astaga, ternyata Laura tengah mengandung. Dan Olga memarahinya karena kenekatan Laura untuk menikahi pria yang baru ia kenal selama 2 bulan terakhir ini. Domenico mulai gerah saat Olga gak bisa diam selama menunggu sahabatnya mencoba baju pengantin. Kenakalan itu berhenti menjadi tangis haru saat Laura muncul dengan cantik. Di perjalanan pulang, Olga meyakinkan Laura untuk memberitahu Massimo tentang kehamilannya.
Terbujuk, ia menghubungi calon suaminya itu dan berkata hendak berbicara setelah makan malam. Can we talk after dinner? Bahaya, Mario dapat kabar kalau Laura akan dibunuh dan berusaha mengabari Massimo. Terlambat, Laura yang tiba-tiba menghilang di telepon tak pernah muncul dari terowongan. Gantung banget ya gengs. Terlepas apakah Laura mengalami Stockholm Syndrome, jangan lupa jauhilah nafsu orang muda karena kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Next, review apa lagi kita? Tulis requestmu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Dan terakhir, salam pecinta film.